Kali ini Pak akan beri bahasan tentang perkecamahan. Perkecamahan. Bahasan ini Pak bagi menjadi 3, yaitu pengertian, tahap-tahap perkecamahan, dan tipe-tipe perkecamahan. Pengertian. Perkecamahan itu merupakan pertumbuhan embrio di dalam biji. Nah, di dalam biji itu ada embrio. Embrio itu melakukan pertumbuhan, itulah yang disebut dengan perkecamahan. Sehingga perkecamahan ini bisa disebut sebagai tahap awal pertumbuhan tumbuhan. 2. Tahap-tahap perkecamahan. Tahap-tahap perkecamahan ini terdiri dari 1. Dormansi, imbidusi, lalu kecambah. Kecambah ini merupakan hasil daripada proses perkecamahan. Pak jelaskan dormansi. Apa yang dimaksud dengan kata dormansi? Nah, biji dalam fase dormansi disebut dengan fase istirahat. Atau juga sering disebut dengan fase inaktif. Inaktif artinya embrio di dalam biji tidak banyak melakukan metabolisme. Metabolismenya sangat rendah. Jadi metabolisme embrio sangat rendah. Nah, itu yang disebut dengan fase dormansi, fase istirahat. Kemudian imbidusi. Begitu masuk air ke dalam biji, masuknya air ke dalam biji, itu disebut dengan proses dormansi, masuknya air ke dalam biji. Nah, akhirnya biji membesar, mengembang, kulit biji pecah. Nah, kemudian masuknya air ini juga merangsang embrio untuk melepaskan hormon giberelin dan enzim-enzim seperti amilase, protease, lipase. Lepasnya hormon giberelin dan enzim-enzim ini mendorong adanya metabolisme di dalam embrio tersebut dan pada bagian yang lainnya. Nah, metabolisme ini, jadi metabolisme pada embrio dan bagian lain daripada biji tersebut, yaitu endosperm, maka dihasilkanlah zat-zat yang diperlukan oleh embrio tersebut untuk berkecambah. Di samping itu, adanya metabolisme ini akan dihasilkan energi yang juga digunakan oleh embrio itu untuk berkecambah atau tumbuh. Nah, setelah embrio itu tumbuh, maka embrio selanjutnya disebut dengan kecambah. Jadi hasil daripada perkecambahan itu adalah kecambah. Nah, ini diawali dengan biji dalam fase dormansi, istirahat, inaktif. Kemudian terjadi imbidusi, dormansi. Kemudian dia terjadi imbidusi, biji mengembang, maksudnya air biji mengembang, membesar, kemudian terakhir kecambah. Embrio yang sudah berkecambah akan memiliki bagian-bagian. Daun pertama namanya plumula, kemudian epikotil, yaitu batang di atas aksis, batang di atas tempat melekatnya embrio pada biji itu namanya aksis, namanya epikotil. Kemudian batang yang berada di bawah aksis namanya hipokotil, dan ujung hipokotil itu namanya radikula, calon akar. Jadi daun pertama, batang, calon batang yang berada di atas aksis, calon batang yang berada di bawah aksis,
kemudian calon regular. Nah, itulah ilustrasi daripada proses perkecambahan. Lanjut, nomor 3. Pada bahasan ketiga ini Pak akan menjelaskan tipe-tipe perkecambahan berdasarkan letak kotiledon. Berdasarkan letak kotiledon ada 2 perkecambahan. 1, tipe hipogial. Maaf anak-anak. 2, tipe hipogial. Jadi 1 tipe epigial, 2 tipe hipogial. Apa artinya perkecambahan epigial? Epigial artinya setelah embrio tubuh berkecambah, kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Nah, pertanyaannya, mengapa kotiledon bisa terangkat ke atas permukaan tanah? Jawabnya, nah, Pak berikan ilustrasi di sini. Pada epigial, hipokotil tumbuh lebih cepat atau lebih panjang dibandingkan dengan epikotil. Nah, akibat hipokotil, batang yang berada di bawah aksis. Nah, jadi batang yang berada di bawah aksis ini tumbuh lebih panjang dibanding batang yang berada di atas aksis. Jadi hipokotil tumbuh lebih panjang dari epikotil. Dengan demikian, kotiledon dan plumula terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya dapat kita temukan pada keadaan hijau kedelai yang umumnya tanaman dikotil. Nah, kemudian hipogial. Hipogial artinya setelah embrio tumbuh, kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Mengapa? Nah, ini jawabannya. Mengapa setelah embrio tumbuh kotiledon tetap berada dalam tanah? Karena epikotil tumbuh lebih cepat atau lebih panjang dari pertumbuhan hipokotil. Nah, ini. Jadi, batang yang berada di atas aksis sumbu biji yang berada di atas aksis tumbuh lebih cepat. Makanya kotiledon tetap tertanam di bawah permukaan tanah. Nah, ini jadi batang di atas aksis epikotil tumbuh lebih cepat atau lebih panjang, sedangkan di bawah aksis hipokotil lebih pendek, lebih lambat pertumbuhannya, sehingga kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Nah, itulah bahasan Pak tentang perkecambahan. Nah, bahasan Pak yang singkat ini, mari kita uji. Nah, jangankan untuk menjawab soal-soal ujian nasional. Nah, untuk soal masuk perguruan tinggi pun masih andal. Perhatikan contoh soal. SIMAK UI 2019. Seleksi masuk Universitas Indonesia tahun 2019. Soalnya, biji dapat memasuki periode ketidakaktifan atau aktivitas metabolismenya rendah yang dikenal dengan dormansi. Nah, persis ini. Nah, ya, dormansi di mana biji memasuki fase inaktif, metabolisme sangat rendah. Jadi, pernyataan ini benar. Sebab dormansi memungkinkan benih untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, kalau sampai di sini benar. Memang dormansi itu adalah suatu cara adaptasi biji menghadapi suasana kekeringan. Jadi dalam suasana kekeringan ini asam absisat berperan sehingga embrio terlindungi, tidak tumbuhnya, terlindungi tetap hidup di dalam biji. Nah, itu memang cara adaptasi biji mengatasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Tapi kalau dilanjutkan agar dapat bertunas saat cahaya dan suhu lebih tinggi. Nah, untuk biji bertunas itu namanya perkecambahan. Untuk perkecambahan, nah ini sangat bertentangan
dengan kondisi cahaya suhu yang tinggi. Untuk bertunas itu perlu suhu yang optimum, malah tanpa cahaya, nggak ada istilah ventilasi. Nah, ini yang memicu daripada perkecambahan itu bukan cahaya dan suhu yang tinggi. Yang memicu daripada perkecambahan itu adalah masuknya air ke dalam biji, di mana biji ini nanti akan mengaktifkan hormon hibridin dan enzim-enzim hidrolisis di amilase, protease, dan lipase. Nah, apabila hormon dan enzim ini aktif, maka metabolisme dalam biji, dalam embrio dan bagian lain pada biji itu aktif melakukan berbagai reaksi kimia, akhirnya menyediakan zat-zat untuk embrio. Jadi dengan demikian, ini pernyataannya. Jadi kita bisa sampai di sini ya. Kalau lanjut, untuk bertunas bukan cahaya dan suhu, tapi air faktor utama untuk adanya perkecambahan. Jawabannya C. Nah, lanjut soal nomor 2. Ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2000. Gerakan air dari lingkungan luar melintasi selaput atau pesta untuk keperluan perkecambahan. Nah, ini ada kata perkecambahan. Kemudian masuknya air. Yes. Di sini inti biji masuknya air ke dalam biji. Jadi jawabannya E. Singkat. Ya, lanjut lagi. Nomor 3. SIMAK UI 2009. Wah, ini luar biasa. Soalnya sangat panjang. Tapi soal yang panjang ini cukup dengan gambar ini sudah bisa dijawab. Tahu? Dengan ini sudah bisa dijawab. Nah, di sini konsep soal nomor 3 ini Pak tak baca banyak. Tapi konsep soalnya ini ada proses menanam biji. Jadi kalau biji itu adalah perkecambahan. Jadi ada tipe perkecambahan. Jadi soal ini menanyakan tipe perkecambahan. Nah, ini udah salah ini. Ini bukan tipe batang di atas aksis. Ini batang di bawah aksis, tidak ada hubungan. Radikula ini calon akar. Jadi tinggal 2. C apa D? Epidial apa hipobial? Nah, kita cari di sini. Ada kata di dalam tanah. Kalau di dalam tanah, cari di sini. Di dalam tanah. Aja jawabannya hipo. Jawabnya D. Udah. Nah, Pak Arab, anak-anak rajin baca sumbernya dulu. Setelah baca sumbernya, ikuti video pembahasan Pak. Maka Pak optimis, walaupun suasana pandemi ini, anak-anak akan mendapatkan banyak ilmu. Pak yakin itu. Nanti Pak akan buatkan untuk pembahasan yang berikutnya pada edisi berikutnya. Terima kasih.